Halo, assalamualaikum guys. Selamat bertemu lagi di Slamet Riyadi SHMH Lawyer Dunia Akhirat. Ini guys, ini saya mau menceritakan masalah pengalaman saya dulu saya sebelum menjadi lawyer menjadi seorang TKI di Brunei Darussalam. Maka tolong nanti perhatikan guys. Ini biar kita nanti nggak salah job atau nanti kita dipermainkan agensi, karena ini bahaya guys. Jadi untuk kontraknya harus jelas, untuk job-jobnya itu ditaruh di pabrik apa itu harus jelas guys. Jadi harus kita perhatikan. Terus surat perjanjian itu harus diteliti dengan jelas, jangan asal tanda tangan guys. Jadi bahaya. Jadi nanti setelah tanda tangan tak taunya Anda menandatangani suatu hal-hal yang tidak diinginkan jenengan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh agensi. Ini bahaya guys. Jadi ini saya beri pengalaman saya waktu saya itu pernah ketipu guys. Ketipu waktu ke Brunei itu sekitar tahun 2001 kan, enggak 2002, saya ingatkan saya. Jadi ceritanya begini guys. Waktu itu saya direkrut di Jakarta di Kampung Melayu. Waktu itu saya tinggal di Kampung Melayu, ada salah satu agensi Brunei. Terus di situ agensi Brunei itu punya tangan kanan. Tangan kanannya itu anak Bandung yang di situ fungsinya tangan kanan itu untuk merekrutmen kita yang menjadi TKI guys. Itu waktu dulu itu. Jadi waktu itu dia itu ikut merekrut. Di sini ada suatu perusahaan di Brunei yang mau menerima di suatu restoran atau di pabrik di situ untuk lowongan bekerja di Brunei waktu itu guys. Setelah itu kita dikumpulkan di hotel. Waktu itu hotel di Kampung Melayu guys, di Jatinegara sana, Kampung Melayu. Nah, setelah dikumpulkan, dia itu minta uang untuk pembuatan paspor, visa, dan segala sesuatunya itu sekitar 9 juta guys. Itu tahun 2001, nggak salah 2002, itu 9 juta sudah besar guys. Oke, nggak apa-apa. Terus saya ini berhubung saya dulu tuh pengalaman pernah pergi ke Taiwan, saya tanya, loh ini kok visa kerjanya ini kok nggak tertulis jelas, ini kontraknya di mana gitu. Terus jawabannya guys, dia jawabannya ini untuk sementara visanya adalah visa kerja dulu, visa melawat. Kalau orang Brunei atau di Malaysia itu katanya visa melawat. Oke, kalau saat nanti sudah sampai di Brunei, kalau sudah cocok pekerjaan di sana, ini kata dia untuk agensinya. Setelah itu dia keluar. Setelah keluar nanti terus ngurusin mengenai job-job yang sekiranya cocok bagi TKI yang sudah masuk tadi. Jadi masuk dulu, cari pekerjaan yang pas, lalu keluar. Setelah keluar, nanti baru diurus visanya. Nah gitu guys. Tetapi kita kalau waktu masuk pertama kali, kita ini pakai visanya visa melawat itu, bisa visa turis waktu itu. Nah, visa turis itu ada namanya uang tunjuk guys. Ada uang tunjuk. Nah itulah uang tunjuk. Setelah itu masuk. Nah ini terjadi penipuan guys. Terus saya tanya ini sama si agensinya, loh kok bisa gitu, kok bisa keluar lagi dan masuk lagi? Iya memang itu aturannya di Brunei katanya gitu guys. Oke, setelah itu saya diterbangkan itu Jakarta Soekarno-Hatta, itu nggak salah terminal 2 atau terminal 3, itu sampai ke Pontianak Kalimantan. Jadi sampai ke Kalimantan Barat, ibu kota Pontianak itu. Setelah Pontianak dinaikkan bis lagi lewat Kucing, Sarawak, terus sampai ke Brunei guys. Nah ternyata sampai ke Brunei guys, ternyata di sana itu kita diturunkan di suatu tempat agensi guys, terus pindah dari bis pindah ke mobil biasa. Jadi kayak seperti Kijang Kapsul. Waktu itu kita total ada 27 orang nggak salah itu. Ada
kita 27 orang. Ceweknya saya ingat saya itu berapa, 5 atau 6 orang gitu, yang lain itu cowok semua. Jadi yang 21 orang itu cowok, yang 6 orang itu cewek waktu itu. Setelah dari agensi naik bis, terus naik bis turun di agensi, lalu dioper sama Kijang Samsul. Jadi butuh berapa waktu itu, 4 kijang atau berapa itu, waktu ada yang naik elep juga sih, ada, terus kijang itu ada, terus diantar suatu tempat guys. Nah itu yang mengerikan guys, waktu itu kita kan nggak tahu di daerah Brunei itu yang bagaimana. Kita 27 orang itu diletakkan kayaknya ada di tempat pembuangan mobil-mobil bekas tuh guys. Lah mobil di sebelahnya mobil bekas itu ada rumah, kayaknya kayak rumah gitu guys. Nah, dari situ kita diletakkan di situ, di rumah itu. Terus saya tanya si namanya Agus yang tanganannya orang Brunei. Waktu itu orang Brunei-nya agensinya namanya Abdul bin Muhammad itu waktu itu. Lah orang yang tangan kanannya itu namanya Agus, itu orang Bandung waktu itu. Terus si Abdul bin Muhammad itu, bin Muhammad atau siapa itu, waktu itu saya agak lupa. Lah itu saya nggak pernah ketemu setelah dari agensi menuju ke rongsokan mobil, terus ada tempat kayak rumah sebelahnya itu nggak ikut. Jadi yang ikut cuma Agus saja. Setelah itu diletakkan di sebelahnya mobil itu guys, itu kita ditinggalkan sama mobil itu. Terus saya tanya sama Agus, lah Gus ini proses selanjutnya gimana? Oh nanti kita tunggu, untuk proses selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Oke, saya bilang oke, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman waktu itu diam di tempat guys, diam di tempat itu, dan itu ada cuman dikasih beras cuman berapa kilo, terus ada telur, ada lauk pauk, terus beserta dengan alat-alat dapur gitu aja waktu itu. Nah untuk masak itu ada teman-teman yang suka masak situ. Oke. Nah setelah itu si Agus ini juga keluar sebagai agensi ini guys, keluar katanya untuk mencari pekerjaan MTSI, dia akhirnya MTSI. Ternyata saya tunggu sampai 2 minggu. Kita teman-teman itu hampir kurang lebih 2 minggu lah. Teman-teman itu gak ada pekerjaan katanya. Terus kita disuruh makan tidur. Lama-lama kita kan bosen. Nah dari kurang lebih 2 minggu itu karena saya ada pengalaman pernah bekerja di Taiwan, TKI Taiwan. Jadi saya ini merasa kok ada yang jalan gak enak ini. Apa saya ini teman-teman dibuang atau gimana, saya nggak tahu ini. Ya, terus akhirnya si Agus itu datang setelah 1 minggu ini datang. Terus gimana Gus? Ya ini belum dapat pekerjaan Pak Mas Yadi katanya. Terus habis 2 minggu terus saya tanya kok gimana tuh pekerjaan sama anak gimana, makannya gimana, ini stok makannya udah mau habis nih. Terus saya tanya sebenarnya bagaimana Gus? Ini mesti ada penipuan Gus, ini perasaan saya ini. Jadi begitu datang itu kita ditelantarkan sama si agensi orang Brunei itu, si Abdullah bin Muhammad itu. Ternyata benar guys. Terus Agus bilang ke saya, si tangan kanannya orang Brunei itu, orangnya Brunei itu nggak ada loh Pak, Mas Yadi gitu. Waduh, kita ketipu Gus gitu. Nah ini ada peristiwa lagi guys. Ini ada salah satu orang Indramayu namanya Pak Ahmad. Itu stres guys. Agus itu pernah mau dibakar pakai bensin guys. Nah, ini untuk pelajaran kita semua. Waktu kita berangkat, waktu kita ini mau jadi TKI itu, waktu itu si Pak Ahmad itu waktu di bandara udara itu diantar sama sekeluarga, naik kijang, terus pakai selamatan. Ya senang-senang lah. Dikira ini nanti kerja kita ini jangan enak, terus mendapatkan uang yang banyak. Jadi pemikiran dia itu seperti itu. Nah ternyata kita sampai Brunei, ternyata kita ini dibuang di tengah hutan yang dekatnya pembuangan mobil-mobil rongsokan itu gitu. Masya Allah gitu. Jadi ini orang ini stres Pak Ahmad gitu. Begitu si Agus itu
datang untuk mencari kerjaan turun dari taksi guys, itu Pak Ahmad itu bawa bensin. Nah, saya kira itu bensin dari mana saya nggak tahu. Nah, bensin itu dimasukin ke aqua guys, dimasukin ke aqua guys. Itu si Agus itu rencana mau dibakar. Jadi bensin itu dapatnya itu dari mobil rongsok-rongsokan itu ternyata gitu loh. Lah datang, jadi Agus turun dari taksi, diuber sama Pak Ahmad itu mau dipegang Pak Ahmad, mau dikasih bensin, mau dibakar. Setelah itu Pak Ahmad saya dorong guys. Waktu itu saya dorong, Agus ini saya pukul sampai rahangnya saya pukul, Agus jatuh, waktu itu jatuh. Kalau seandainya Agus itu nggak saya pukul, nggak jatuh, pingsan, itu mungkin sempat dibakar sama Pak Ahmad. Terus Pak Ahmad itu dipegang sama kawan-kawan. Jangan nanti kalau dibakar kita susah semua, ini kawan kita berjuang. Pak Ahmad mau nangis gitu. Karena saya juga menyadari, karena Pak Ahmad itu juga stres. Kenapa? Waktu berangkatnya itu diantar sama keluarga, kayak kita ini menjadi orang sukses. Nah, waktu itu pakai selamatan, pakai ini, ternyata di situ seperti itu. Dan Pak Ahmad nanti kalau bilang sama keluarga itu bagaimana, gengsinya bagaimana gitu guys. Jadi kalau apa itu nanti kalau data TKW itu harus benar-benar selektif. Dan ini saya mohon pemerintah itu, terutama pemerintah, saya mohon untuk memperhatikan ini. Jadi kadang-kadang itu TKW itu karena butuh pekerjaan. Jadi dia itu apapun yang terjadi itu kadang-kadang kurang teliti, kurang apa gitu untuk tanda tangan apapun itu. Yang penting berangkat karena pengen pekerjaan, walaupun bayar berapapun. Itu saya salutnya orang Indonesia seperti itu. Dia itu orang-orang yang pejuang, benar-benar orang yang tidak putus asa untuk mencari pekerjaan dan mencari cuan, mencari duit gitu loh guys. Pengen menjadi orang sukses gitu loh guys. Jadi setelah kita ini nggak dapat pekerjaan selama 2 minggu, otomatis untuk bahan makan kita itu agak mulai menipis dan mulai habis. Saya sudah mulai ini merasain gimana ini, aduh ya Allah, gimana, saya bingung juga guys. Setelah itu saya musyawarah dengan Agus, tangan kanannya orang Brunei itu, agensinya orang Brunei yang melarikan diri itu, yang membuang kita ini. Gus, ini gimana Gus? Ini, terus gini aja. Saya dengan ide saya mau melapor ke kedutaan yang ada di Bandar Sri Begawan guys. Jadi mungkin waktu itu saya berada di daerah namanya, desanya ini Bukit Udal, Desa Tutong apa-apalah. Itu saya lupa itu, dari Kecamatan Tutong apa Desa Bukit Udal atau apa itu. Jadi kita untuk menuju ke Bandar Sri Begawan yang apa itu kantornya kedutaan ini kedutaan Indonesia maksud saya, terletaknya ada di sana. Itu agak jauh. Sehingga teman-teman itu yang mempunyai uang itu saya mintain uangnya masing-masing. Saya mintain uang. Jadi masing-masing saya mintain uang itu berupa rupiah. Nah, rupiah itu nanti mau saya tukar ke uang ringgit Brunei waktu itu. Oke, saya kumpulkan. Setelah itu saya tukar uang ringgit. Waktu itu saya juga bawa uang ringgit waktu itu. Jadi untuk naik bis atau naik taksi itu saya ada. Setelah saya berada di Bandar Sri Begawan, saya itu pertama naik taksi. Setelah saya di stasiun untuk ngirit uang operasional, uang saku itu, terus akhirnya saya oper naik bis. Nggak salah bisnya Basten, ini nomor berapa itu? Kalau dia bilang itu kalau di sana itu terminal yang ngarani Basten. Ya mohon maaf guys, ini orang Jawa jadi agak campur-campur sama ini bahasa Jawa. Nah, setelah saya sampai di terminal, waktu itu naik bis, naik taksi, terus oper naik bis, terus saya sampai terminal di Bandar Sri Begawan itu. Saya turun dari bis, itu ada kekuasaan dari Allah guys. Jadi mohon maaf, saya kan orang Islam, jadi saya ini sholawat saja di jalan itu. Jadi hikmahnya sholawat guys. Jadi sama Allah itu saya dilindungi guys. Dan jadi saya membawa itu 27 paspor waktu itu. Saya bawa tas karena saya ini wakilnya dari teman-teman yang terbuang itu.
Jadi saya bawa itu sama Agus waktu itu mencari ke kedutaan. Lah ternyata waktu saya naik bis di Brunei sana di Setiawan, itu saya ketemu tidak terduga, ketemu teman saya STM Kartanegara Kediri yang timurnya 51 dulu guys. Ketemu di situ saya guys. Namanya Budairi, itu anak desa Keras, kecamatan Keras Kediri waktu itu. Ketemu saya guys. Itu kekuasaannya Allah itu. Ketemu saya guys. Terus dia itu tanya, terus ketemu saya tanya saya, loh, Di kamu kok di sini sekarang? Kamu ngapain jalan-jalan ya? Sambil kalau orang Jawa miso-miso. Jadi ngomongannya jancuk apa kamu kok sampai sini anu orang kaya jalan-jalan itu kurang ajar itu budaya ini saya pikir. Waktu saya turun di bis, belum, Bud, kamu juga di sini toh? Iya, saya udah berapa tahun di situ gitu loh. Kerja di situ mungkin ada 5 tahun atau 6 tahun gitu. Katanya waktu itu. Waduh, terus saya ceritain yang sebenarnya. Bu Tairi, saya ini teman saya TM itu, saya ini bukan jalan-jalan di sini, saya mau mencari kedutaan, ke kedutaan loh. Ngapain? Saya ini dibuang oleh orang Brunei, saya bilang di daerah Bukit Udal sana, saya bilang daerah Tutong sana. Loh, kok gitu dong? Saya tunjukkan paspor saya itu 27 paspor waktu itu. Wah, heran itu teman saya yang namanya Bu Tairi, kaget guys. Dan terus bagaimana ini? Terus saya, tolong Bud, saya tolong diantar Budaya, teman saya TM itu, tolong saya diantar ke kedutaan. Wah, ini kedutaan guys. Nah waktu itu tahun 2021 ke kedutaan waktu itu saya. Assalamualaikum kedutaan, terus datang namanya Pak Tony atau Pak siapa lah, saya lupa itu waktu itu sebagai kedutaan Brunei itu di sana itu. Nah, oke. Saya ceritakan begini, ceritanya Pak Tony gini bla 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 gini. Akhirnya Pak Tony menanggapi oke. Terus langkah saya apa nih Pak untuk memulangkan anak-anak ini atau untuk mencari pekerjaan? Gini aja sampai ke kantor imigrasi katanya. Oke Pak. Terus saya dikasih surat guys. Jadi surat pengantar dari kedutaan itu. Ternyata guys, di kedutaan sana itu ada tempat kayak model apa ya, penginapan apa gitu ya, untuk penampungan lah, istilah penampungan. Di situ tuh banyak korban guys yang diperkosa sama majikan lah, ada yang dianiaya, disetrika lah, ditempatkan di situ guys, di situ menuju proses deportasi gitu loh. Saya juga heran guys, kaget saya waktu itu di Brunei, kaget guys. Oke. Setelah itu saya sama Pak Tony dikasih rekomendasi dari kedutaan, saya suruh menghadap ke imigrasi bagaimana jalan keluarnya. Itu kedutaan kita. Cuma dikasih surat saja guys. Jadi saya suruh naik bis nomor berapa gitu untuk menuju ke imigrasi. Dari kedutaan ke imigrasi. Oke Pak. Jadi saya dengan uang saku yang minim, yang penting saya minum guys. Waktu saya membawa botol aqua itu saya penuhin air, cuman itu aja. Untuk uang saku saya nggak ada guys, cukup untuk transportasi, jadi saya cuma minum. Nah kebetulan karena saya ketemu teman saya namanya Budaya di STM, jadi makannya saya dikasih ditraktir sama teman saya Budaya itu, terus diantar dari kedutaan ke imigrasi guys. Oke, ini untuk selanjutnya saya sambung lagi guys, karena waktunya pendek, nanti saya sambung lagi untuk berikutnya.